Pernah dengar kutipan Muhammad Yunus? Dia bilang, semua manusia adalah wirausahawan katanya. Waktu di gua-gua dulu kita semua ini wira swasta, terus peradaban datang, malah menekan itu. Kita jadi lupa kalau kita ini wirausahawan. Konsepnya kuat banget ya. Kuat sekali. Dan ini nyambung banget sama yang mau kita gali dari bab 1 buku The Startup of You. Fokusnya memang ke gagasan kalau naluri kewirausahaan itu sebenarnya udah ada di DNA kita semua loh. Oke. Jadi misi kita sekarang ini mau coba pahami gimana sih lanskap kerja modern ini kok kayaknya menuntut kita buat ngebangkitin lagi naluri itu. Kita lihat relevansinya buat Anda secara pribadi. Persis. Kita bakal lihat gimana jalur karir yang dulu jelas banget, sekarang kok rasanya udah nggak relevan lagi ya. Terus ada contoh nyata juga kan soal kegagalan adaptasi kayak Detroit itu. Ah iya, Detroit. Nah, terus pentingnya pola pikir yang disebut beta permanen ini buat masa depan karir Anda. Jadi idenya ya itu tadi, dorongan buat mencipta, buat adaptasi, itu sebenarnya udah ada di dalam diri kita. Oke, jadi bukan sesuatu yang baru dipelajari, tapi lebih ke digali lagi ya? Betul. Ingat nggak dulu ada istilah eskalator karir yang masuk perusahaan, terus nanti dapat pelatihan, naik pangkat pelan-pelan tapi pasti pensiun nyaman. Nah sekarang tuh eskalatornya kayaknya macet total deh. Macet ya? Kenapa tuh? Ya karena globalisasi, teknologi, itu mengubah lanskap kerja secara permanen. Udah nggak ada lagi tuh cerita loyalitas seumur hidup antara karyawan sama perusahaan. Udah lewat masanya. Tapi kan kayaknya masih ada aja ya perusahaan gede yang kelihatannya nawarin jalur karir yang lumayan jelas gitu, stabil. Mungkin ada ya beberapa, tapi sifatnya udah beda. Sekarang, bahkan di perusahaan yang mapan sekalipun, tanggung jawab buat ngembangin karir, buat belajar terus-terusan, itu lebih banyak jatuhnya ke Anda sebagai individu. Oh gitu. Perusahaan nggak otomatis lagi ngasuh karir Anda dari nol sampai pensiun. Anda yang diharapkan proaktif. Makanya loyalitas profesional itu juga geser. Gesernya kemana tuh? Lebih ke horizontal, ke jaringan Anda. Jadi hubungan Anda, reputasi Anda di antara teman sejawat, mentor, komunitas profesional, itu jadi aset utama. Bukan lagi cuma loyalitas ke atas, ke satu bos atau satu perusahaan aja. Jadi investasi ke diri sendiri jadi kunci ya? Skill baru, bangun network. Apat sekali. Itu sekarang tanggung jawab Anda sepenuhnya. Nah ini jadi keinget cerita Detroit tadi. Dulu kan kota itu simbol inovasi otomotif ya. Ford, GM, Chrysler, wirausaha banget lah mereka di awalnya. Iya, betul. Tapi terus mereka jadi terlena gitu ya, berhenti adaptasi, apalagi pas ada persaingan dari luar, kayak dari Jepang misalnya. Jadi birokratis, akhirnya malah merosot drastis. Ini peringatan keras sih. Keras banget. Dan yang penting, relevansinya, keruntuhan industri segede itu sama karir kita sebagai individu tuh apa? Ternyata relevan banget. Pola yang sama, merasa nyaman, berhenti belajar, malas adaptasi, itu bisa menjebak siapa aja, termasuk Anda dalam karir. Pesan Detroit ada di mana-mana itu beneran berlaku juga di level personal loh. Kalau Anda nggak waspada, Anda bisa aja ngalamin Detroit versi karir Anda sendiri. Serem juga ya. Terus gimana cara menghindarinya? Tadi disebut soal pola pikir startup. Nah itu dia. Kondisi karir sekarang ini kan, ya gitu deh. Nggak pasti, sumber daya kadang terbatas, persaingan ketat, perubahan cepat banget. Mirip banget kan sama kondisi yang dihadapi startup. Iya juga ya. Makanya, mengadopsi cara pikir dan cara bertindak kayak pendiri startup buat ngelola karir Anda sendiri itu jadi strategi yang ya masuk akal banget. Adaptasi itu jadi mata uang utamanya. Disinilah konsep beta permanen masuk ya. Kayak software yang nggak pernah benar-benar final tapi terus diupdate. Karir Anda juga gitu. Mesti dilihat sebagai karya dalam proses. Betul. Selalu ada ruang buat belajar, buat coba lagi, buat penyesuaian, biar nggak kejebak sama yang namanya pengalaman 1 tahun diulang 20 kali. Ngeri itu. Persis. Kalau di Amazon ada filosofi namanya day one atau hari pertama. Maksudnya selalu merasa kayak baru mulai, jadi selalu waspada, selalu lapar buat belajar. Pola pikir beta permanen ini bukan cuma filosofi loh. Oh, bukan cuma konsep aja. Siko, ini semua bantu Anda nggak cuma bertahan, tapi malah bisa berkembang pesat di tengah dunia kerja yang penuh gejolak ini. Oke, jadi kesimpulannya jelas banget nih, jalur karir yang model lama itu udah nggak bisa diandalin sepenuhnya lagi. Kita perlu ngelola karir kita,
karir Anda kayak sebuah startup. Dengan membangkitkan lagi jiwa wirausaha yang tadi kita bilang ada di DNA kita itu. Dan semangat beta permanen tadi, itu kunci buat adaptasi dan sukses di era yang serba nggak pasti ini. Dan ini menurut saya sangat memberdayakan buat Anda. Ini bukan sekedar nerapin taktik bisnis ke karir. Ini tentang Anda ambil kendali penuh, secara sadar ngerancang jalur Anda sendiri. Menghindari nasib kayak Detroit tadi ya. Iya, menghindari stagnasi. Dan proaktif membangun masa depan profesional yang Anda inginkan di tengah persaingan global yang makin ketat ini. Sip. Nah, sebagai penutup nih, mungkin bahan renungan buat Anda di rumah, kalau karir Anda itu ibarat startup yang selalu dalam fase beta permanen, kira-kira fitur baru apa nih dalam diri Anda yang paling penting buat dikembangin sekarang? Atau mungkin bug apa yang perlu segera Anda perbaiki buat rilis versi diri Anda yang berikutnya? Menarik buat dipikirkan.